Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pendidikan, channel pencerdaskan kehidupan bangsa. Kali ini Bapak akan menjelaskan dari balik layar dalam program pembelajaran jarak jauh. Semoga bermanfaat bagi anak bangsa. Silakan ditonton video pembelajaran ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi Ananda. Kali ini Bapak akan menjelaskan matematika kelas 8. Silakan di-subscribe dan tekan like dan share. Nyalakan notifikasi. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi lingkaran bagian pertama. Sebelumnya, mari anak-anak kita berdoa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan kurniakanlah aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak akan menjelaskan materi luas lingkaran dan keliling lingkaran. Pak Guru, apa sih rumus luas lingkaran dan keliling lingkaran? Nah, tolong dilihat ya anak-anak. Di gambar di sini adalah lingkaran yang memiliki jari-jari R. Untuk rumus luas lingkaran adalah bilangan pi dikalikan R kuadrat atau jari-jari kuadrat. Pak Guru, nilai pi itu berapa? Nilai pi itu adalah 3,14 atau setara dengan 22/7. Kemudian Pak Guru, untuk rumus keliling lingkaran apa? Rumus keliling lingkaran adalah 2 kali bilangan pi kali jari-jari. Contoh soal. Diketahui keliling lingkaran, yaitu 44 cm. Tentukan. Pertanyaan A, jari-jari lingkaran. Pertanyaan B, luas lingkaran. Kita akan gunakan rumus luas lingkaran adalah pi kali R kuadrat. Kemudian keliling adalah 2 pi R. Nah, kedua rumus ini kita gunakan untuk mencari jawaban A dan jawaban B. Penyelesaian. Pertama-tama kita tulis dulu. Diketahui keliling lingkaran, yaitu 44. Nah, sekarang Pak Guru ingin menanya, rumus keliling lingkaran apa? Oh Pak Guru, rumusnya adalah 2 pi R. Betul, yaitu 2 kali 22/7 kali jari-jari sama dengan 44. Jadi kelilingnya sudah diketahui, namun kita akan mencari jari-jari lingkaran. Kemudian kalau Pak Guru hitung, 2 kali 22/7 adalah 44/7. Kemudian Pak Guru kalikan dengan jari-jari sama dengan 44. Kemudian Pak Guru sederhanakan, 44 yang di kiri dan 44 yang di kanan kita sederhanakan, kita coret. Dapatnya adalah 1/7 kali jari-jari sama dengan 1. Kemudian 1/7 ini pindah ke kanan menjadi 7/1. Maka kesimpulannya jari-jarinya 7. Bagaimana anak-anak? Ternyata matematika itu mudah dan mengasihkan. Kemudian kita akan mencari jawaban dari luas lingkaran. Luas lingkaran adalah bilangan pi kali R kuadrat. Tinggal kita masukkan angkanya, nak. Kita gunakan pi-nya adalah 22/7. Kenapa Pak Guru kita mengambil pi-nya 22/7? Karena jari-jarinya 7. Jadi 22/7 dikalikan 7 dikalikan 7 sama dengan 154. Kemudian Pak Guru akan memberikan contoh soal yang berbentuk gambar. Tolong dilihat gambar di samping. Diketahui sebuah persegi dengan panjang sisinya 40 cm. Jadi yang kotak ini sisinya 40 cm, 40 cm. Kemudian di dalamnya terdapat 4 buah lingkaran yang sama besar. Pertanyaannya adalah tentukan luas yang diarsir. Konsep luas yang diarsir adalah luas persegi yang kotak ini dikurangin dengan luas 4 lingkaran.
Nah, pertama-tama kita gunakan langkah pertama menentukan luas persegi terlebih dahulu. Apa rumus luas persegi? Yaitu sisi kali sisi. Nah, di sini sisinya 40 cm, 40 cm. Maka luasnya adalah 40 kali 40, yaitu 1.600 cm persegi. Langkah 2. Langkah 2 kita perhatikan lingkaran. Di sini ada 4 lingkaran. Dalam menentukan luas 4 lingkaran dari gambar, kita dapatkan jari-jari lingkarannya adalah 10 cm. Kenapa Pak Guru jari-jari 10 cm? Coba dilihat. Untuk panjang sisi persegi ini dari kiri sampai kanan itu sejauh 40 cm. Sedangkan kalau kita lihat di sini jari-jari, 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 jari-jari. Jadi ada 4 jari-jari. 4 jari-jari itu setara dengan 40 cm. Maka satu jari-jari itu adalah 10 cm. Maka luas lingkaran adalah 3,14 kali 10 kali 10, yaitu 314 cm persegi. Untuk 4 buah lingkaran, maka kita kalikan 4. 314 kali 4 yaitu 1.256. Langkah ketiga, yaitu menentukan luas yang diarsir, yaitu luas persegi yang kotak dikurangin dengan 4 luas lingkaran yang sama besar, yaitu 1.600 dikurang 1.256, yaitu yang diarsir adalah 344 cm persegi. Kemudian Pak Guru akan menjelaskan materi berikutnya yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Pak Guru, apa sih arti sudut pusat? Sudut pusat adalah sudut yang terletak di pusat lingkaran. Coba perhatikan gambar. A, O, B. Tolong fokus di tengah-tengah ini adalah sudut pusat. Jadi A, O, B yang di tengah-tengah itu terletak di pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling terletak di keliling lingkaran atau di tepi lingkaran. Coba lihat ya. A, B, C. Maka sudut B ini adalah sudut keliling karena posisinya letaknya ada di keliling lingkaran atau di tepi lingkaran. Nah, bagaimana hubungan sudut pusat dan sudut keliling? Sudut pusat di tengah-tengah yang warna merah. Sedangkan sudut keliling yang di kelilingnya, yang di tepi lingkaran yang warna hijau. Kalau kita cermati, sudut pusat yang di tengah-tengah lebih besar ketimbang dengan sudut keliling. Bagaimana hubungannya? Ternyata sudut pusat yang di tengah itu sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Contoh, kalau sudut kelilingnya 30, berarti sudut pusatnya AOB-nya lebih besar, yaitu 2 kalinya, 60 derajat. Kemudian Pak Guru akan menjelaskan luas juring atau sektor area. Pak Guru, apa sih arti sektor area atau luas juring? Sektor area atau luas juring adalah bagian dari luas lingkaran. Bisa seperempat lingkaran, bisa sepertiga lingkaran, bisa setengah lingkaran, dan sebagainya. Nah, konsepnya adalah luas juring adalah bagian dari luas lingkaran, maka kita gunakan perbandingan sudut pusat dibanding dengan 360 derajat, yaitu sudut satu putaran penuh, dikalikan dengan luas lingkaran. Contoh, di sini Pak Guru berikan sudut pusatnya 120 derajat. Diketahui jari-jari lingkaran adalah 30 cm. Tolong perhatikan pada gambar, ini jari-jarinya 30 cm. Sedangkan sudut pusat AOB yang di tengah itu adalah sudutnya 120 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan luas juring AOB atau sektor area. Maka kita gunakan rumus luas juring sama dengan perbandingan sudut pusat dibagi 360 derajat kali luas lingkaran. Luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Sedangkan sudut pusat dari gambar ini adalah 120 derajat per 360 derajat kali Pi R kuadrat. Di mana Pi R kuadrat adalah luas lingkaran. Kemudian kita masukkan angkanya. Jadi 120 derajat dibanding 360
Pi-nya adalah Pak Guru ambil 3,14. Kenapa Pak Guru nggak ngambil 22/7? Kalau 3,14 itu angkanya lebih mudah kalau kita kalikan jari-jari dengan 30. Maka hasil perhitungannya adalah perbandingan 120 derajat dibanding dengan 360 derajat. Dikalikan Pi yaitu 3,14 kali jari-jari 30 kali 30. Kalau Pak Guru sederhanakan adalah sepertiga kali bilangan Pi 3,14 kali 30 kali 30. Kalau Pak Guru hitung lagi, sepertiga kali 3,14 kali 900 atau 3,14 kali 300. Maka hasil luas juring atau sector area adalah 942 cm persegi. Bagaimana anak? Ternyata matematika itu hanya membutuhkan konsep yang lebih sistematis. Jadi Ananda harus fokus. Silakan ditulis latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Silakan diambil buku pelajaran atau di buku tulis, dicatat di buku latihan, kemudian dikirim ke Google Form. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.